bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah ya. Nah, di sini ibu akan mengabsen dulu ya. Apa ada yang hadir, apa ada yang enggak ya? Escana, Hadir Bu. Eva Sakina, Hadir Bu. Nurul Faiza, Hadir. Rahelsa, Saya Bu. Rinanda. Hadir Bu. Wah, hadir semua ya. Nah, tahu nggak hari ini kita belajar apa? Nggak tahu Bu. Hari ini kita akan belajar tentang persegi panjang ya anak-anak. Iya Bu. Ada yang tahu belum? Di sini ciri-ciri persegi panjang itu apa? Enggak Bu. Kayak apa tuh Bu? Nah, ciri-ciri persegi panjang itu seperti Pintu, seperti- Bu. Iya, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Bu akan menjelaskan sedikit tentang persegi panjang ya. Nah, persegi panjang adalah salah satu bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Bentuknya menyerupai sebuah kotak yang memanjang, seperti buku tulis, meja belajar, papan tulis, atau layar televisi. Persegi panjang termasuk dalam kelompok segi 4 karena memiliki 4 sisi loh. Ciri-ciri persegi panjang itu memiliki 4 sisi. Yang pertama, 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Misalnya tuh sisi atas sama panjang dengan sisi bawah, dan kiri sama panjang dengan sisi kanan. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu setiap sudutnya membentuk sudut 90 derajat seperti pojok buku. Yang ketiga, memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, diagonal adalah garis yang menghubungkan sudut yang berseberangan. Diagonal dalam persegi panjang berpotongan di tengah, saling membagi 2 sama panjang. Nah, yang terakhir yaitu sisi-sisinya sejajar dua-dua. Ini artinya sisi atas sejajar dengan sisi bawah dan sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Terus, rumus persegi panjang itu memiliki luas panjang kali lebar, yang artinya kita mengalihkan sisi panjang dengan sisi lebar. Contohnya itu, jika panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm, maka luasnya adalah 8 kali 5. Nah, kalau keliling, 2 kali panjang kali lebar. Keliling adalah jumlah seluruh sisinya. Contoh, jika panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm, maka kelilingnya itu 2 kali 8 tambah 5 sama dengan 2 kali 13 sama dengan 26 cm. Nah, contoh benda yang berbentuk persegi panjang itu contohnya buku tulis, papan tulis, layar komputer, meja belajar, dan pintu rumah. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Ibu akan semuanya masih pada semangat? Masih semangat anak Masih Ibu? Bu. Ya sudah, sini Ibu akan menampilkan media Ibu dulu ya. Iya anak-anak, simetri lipat bangun datar itu adalah simetri lipat atau sering disebut juga simetri garis adalah karakteristik suatu bangun datar yang tetap terlihat sama setelah dilipat sepanjang garis tertentu. Garis lipatan ini yang dikenal sebagai sumbu simetri membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang kongruen. Nah,
bentuk-bentuk simetri lipat itu seperti bangun datar itu seperti ini anak-anak. Ada bentuk simetri lipat sama kaki, sama sisi, sembarangan, siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, dan trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Sifat-sifat simetri lipat itu, objek yang simetri lipat yang memiliki dan bagian yang persis. Garis lipat harus dapat membagi objek menjadi dua bagian yang simetris. Objek simetris lipat dapat memiliki lebih dari satu garis lipat, dan beberapa objek dapat memiliki simetri lipat sejajar atau simetri lipat bersilang. Nah, simetri lipat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat seperti daun pohon. Jika Anda melipat daun pohon di sepanjang garis tengahnya, maka kedua sisi akan memiliki bentuk yang sama. Yang kedua, kupu-kupu. Kupu-kupu seringkali memiliki simetri lipat di kedua sayapnya. Jika Anda melipat sayap kupu-kupu di sepanjang garis tengahnya, maka bentuk dan pola pada kedua sayap akan sama. Yang ketiga, ada manusia. Tubuh manusia juga memiliki simetri lipat jika Anda melipat tubuh manusia di sepanjang garis tengahnya, maka kedua sisi tubuh akan memiliki bentuk dan persis yang sama. Yang keempat, bangunan. Beberapa bangunan memiliki simetri lipat dalam desain arsitekturnya. Misalnya, jika Anda melipat gambar bangunan di sepanjang garis simetri, maka bentuk bangunan akan sama di kedua garis. Nah, manfaat simetri lipat itu apa sih? Yang pertama itu memudahkan penggambaran. Dengan menggunakan simetri lipat, kita dapat menggambar objek dengan lebih mudah dan cepat. Kita hanya perlu menggambar setengah objek dan melipatnya untuk mendapatkannya objek yang lengkap. Yang kedua itu meningkatkan keindahan. Simetri lipat sering digunakan dalam seni untuk menciptakan karya yang indah dan estetis. Pola dan bentuk simetri lipat dapat memberikan kesan harmoni dan keseimbangan visual. Yang ketiga itu membantu pemahaman matematika. Simetri lipat adalah konsep matematika yang penting dalam pengajaran geometri. Melalui pemahaman tentang simetri lipat, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahaminya. Nah, perbedaan simetri lipat itu dan simetri putar itu, yang pertama simetri lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi dua atau lebih bangun datar yang sama. Yang kedua itu simetri putar adalah jumlah putaran yang membangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Nah, jumlah sungguh simetri lipat itu, yang pertama persegi itu ada 4 buah. Jadi sumbu simetrinya itu seperti ini ya anak-anak. Seperti ini ya. Yang kedua itu persegi panjang. Nah, bisa dilihat kan? Oke. Ibu lihat anak-anak ibu sudah banyak yang bosan nih, karena dari tadi ibu masih menjelaskan terus. Jadi sebelum melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu ya anak-anak. Ibu mencontohkan dulu, nanti kalian ikuti ya. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ayo sekarang ikuti ibu. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baiklah, ibu akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Di sini, ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Di sini ibu nanti memberikan tugas setiap kelompoknya ya. Ibu akan membagi 4 kelompok. Nah, jadi satu kelompok itu berisi dengan 3 orang ya anak-anak. Nanti ibu akan sampaikan materinya. Yang kelompok pertama ibu kasih nama persegi. Kelompok kedua ibu kasih nama lingkaran. Kelompok ketiga
Ibu kasih nama apa ya anak-anak? Nama apa? Bentar ya. Jadi anak-anak, setelah ibu akan membagi kelompok kalian, di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, yang dimana setiap kelompoknya membuat tugas sebuah taman berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 12 meter ya dan lebar 8 meter. Jadi tugas anak-anak di sini adalah menghitung luas dan kelilingnya ya. Terus mendiskusikannya dengan menyelesaikan soal bersama. Semua harus ikut bekerja ya anak-anak. Dan soalnya dan lembar jawabannya ibu kasih ya di sini. Nanti kalian kerjakan di sini ya. Jadi setiap ketua kelompok maju ya untuk mengambil lembar jawabannya, lembar kerja kelompoknya. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan bertanya apakah kalian ada kesulitan dalam pengerjaannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Ada Bu. Apa? Kami Coba ibu lihat. kesulitan mencari panjangnya Bu. Oh ya sudah, ibu jelaskan lagi ya sekali lagi. Nah, sebelum menghitung panjang lebarnya itu kita harus mengetahui panjangnya dulu dan lebarnya. Jadi kan tadi ibu sudah bilang kalau rumus luas persegi panjang itu berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi kita cari tahu dulu panjangnya anak-anak dan lebarnya, baru kita bisa menghitung luasnya. Apakah sudah mengerti? Udah Bu. Apakah ada kesulitan yang lainnya, kelompok yang lainnya? Nggak ada Bu. Baiklah. Nah, udah siap semuanya anak-anak ibu? Sedikit lagi Bu. Ya sudah, ibu tunggu sebentar lagi ya. Habis ini ibu akan meminta sama kalian untuk mempresentasikan kelompoknya ke depan ya. Iya Bu. Baiklah anak-anak, sudah siapkan semuanya. Di sini ibu minta perwakilan dari kelompoknya ya. Eva Sakina bisa mempresentasikan ke depan ya. Baik Bu. Coba presentasikan. Jadi Bu, hasil yang kami cari itu 12 meter kali kan luasnya tadi 12 meter kali 8 meter, hasilnya Ya. itu 96 meter Bu. Ya, itu luas kan? Kalau keliling? Kalau kelilingnya tadi kelilingnya kan dua kan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, jadi kelilingnya 2 kali 12 meter ditambah 8 meter sama dengan 2 kali 20 meter, hasilnya 40 meter Bu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Luas taman itu berapa meter? 96 meter Bu. Bagus. Kalau keliling tamannya? 40 meter. Oh, bagus. Tepuk tangan buat Epang. Nah, ibu rasa semua sudah paham ya bagaimana cara menghitung keliling dan menghitung luas ya. Ibu sangat bangga kepada anak-anak ibu karena mendengarkan yang apa ibu jelaskan tadi. Jadi anak-anak, kalau misalkan baiklah anak-anak, jadi kesimpulan yang kita dapatkan tadi yaitu kalau persegi panjang itu bangun datar yang 2 dimensi yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang ya. Nah, persegi bangun datar seperti contohnya itu ada meja dan papan tulis dan yang lebih panjang di satu sisi dan lebih pendek di sisi lainnya. Tapi sudutnya semua siku-siku 90 derajat ya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Kita akan ketemu di minggu selanjutnya ya. Ibu harap kalian lebih semangat untuk pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.